Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Parionga dengan NIM 44142203, jurusan Kimia, Program Studi Pendidikan Kimia. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bioenergetika, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia, biokimia. Baik, simak video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bioenergetika. Nah, poin pertama ini di sini ada pengertian bioenergetika. Bioenergetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang dinamika atau perubahan energi pada reaksi biokimiawi suatu makhluk hidup, yang dimana bioenergetika ini sebagai studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Poin kedua yaitu bagian-bagian bioenergetika. Yang pertama adalah metabolisme. Metabolisme adalah seluruh proses kimia dalam sel yang menghasilkan energi dari makanan yang dikonsumsi. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu melibatkan penguraian senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dari pelepasan energi. Sedangkan anabolisme yaitu melibatkan pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana dan memerlukan energi atau ATP. Yang kedua adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah di mana proses tumbuhan dan beberapa mikroorganisme memperoleh energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau yang sering kita sebut gula. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas dan melibatkan reaksi kimia kompleks yang melibatkan banyak enzim. Yang ketiga adalah respirasi. Respirasi adalah proses di mana sel menghasilkan energi dari glukosa menjadi oksigen melalui reaksi kimia. Respirasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, di mana tahap pertama glukosa diubah menjadi 2 molekul pirufat. Tahap kedua itu siklus asam sitrat, yang dimana menghasilkan energi dari pirufat dan menghasilkan karbon dioksida. Tahap ketiga itu fosforilasi oksidatif, yaitu tahap akhir di mana ATP dihasilkan dari energi yang dihasilkan selama siklus asam sitrat. Yang keempat itu ada pemindahan elektron, di mana pemindahan elektron adalah proses dari satu molekul ke molekul lainnya selama respirasi dan fotosintesis. Proses ini banyak melibatkan molekul yang berbeda dan terjadi dalam berbagai struktur molekul seluler. Yang kelima ada kinetika enzim, di mana kinetika enzim adalah protein yang mempercepat reaksi kimia dalam sel. Kinetika enzim mempelajari bagaimana reaksi kimia dipengaruhi oleh enzim termasuk faktor-faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Yang keenam itu ada transport energi, di mana transport energi adalah proses energi disimpan dan dipindahkan dalam sel. Contohnya ATP, molekul yang digunakan sel bagaimana sumber energi. ATP dihasilkan selama respirasi dan digunakan oleh sel untuk menggerakkan reaksi kimia lainnya dan melakukan pekerjaan seluler. Kemudian ada hukum termodinamika yang digunakan pada sistem biokimia. Yang pertama itu hukum termodinamika 1, di mana hukum termodinamika 1 ini berbunyi energi total sebuah sistem termasuk energi sekitarnya adalah konstan. Berarti bahwa saat terjadi perubahan di dalam sistem, tidak ada energi yang hilang atau bertambah. Namun, energi dapat dialihkan antar bagian sistem atau dapat berubah menjadi energi bentuk lain. Contohnya, energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik, panas, mekanik, dan sebagainya. Selanjutnya ada hukum termodinamika 2, di mana hukum termodinamika 2 ini berbunyi entropi total sebuah sistem harus meningkat bila proses ini berlangsung spontan. Nah, entropi menyatakan besarnya perubahan suatu sistem dan menjadi maksimal sewaktu sistem mencapai keseimbangan. Selanjutnya ada manfaat klinis bioenergetika,
memicu kontraksi otot. Yang ke-7 menghilangkan limbah melalui urin dan feses. Yang ke-8 menjaga fungsi otak dan saraf. Selanjutnya ada peranan ATP. ATP adalah suatu nukleotida trifosfat yang mengandung adenin, ribosa, dan 3 gugus fosfat. Peranan ATP sebagai pembawa energi terletak pada gugus trifosfat yang mengandung 2 ikatan fosfonhidrid. Hidrolisis ikatan ini akan melepas banyak energi bebas. Energi bebas merupakan energi dalam suatu sistem yang tersedia untuk kerja. Perubahan energi atau delta G adalah bagian dari perubahan energi total pada sistem yang dapat melakukan kerja, yaitu energi yang bermanfaat. Pada semua proses ATP memegang peranan utama dalam memindahkan energi bebas dari proses-proses eksergonik ke proses-proses endogenik. Sekian, terima kasih. Itulah materi tentang bioenergetika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.